senyum nggak? Lagi ketawa nggak? Lagi senyum nggak? Lagi senyum nggak? Lagi ketawa nggak? Pak Hakim, JPU, Pak Hakim JPU bisa lihat nggak videonya? Anda kan bilang belum lihat kan videonya saudari Reza Gladys. Sekarang ini sudah keluar di sosial media, entah dari mana Pak. Saya seorang netizen bisa melihat. Ada nggak mukanya orang kayak begitu dianggap seperti muka orang yang sedang diperas? Pingik. Pingik, turun. Jangan. Ayo, turun deh. Yang mau lewat bisa ya? Tunggu. Bentar. Naik lagi si Pingik. Aduh. Mempelajari pasal demi pasalnya, saya melihat tidak ada Nikita Mirzani melakukan pencucian uang. Saudara ahli yang kemarin datang, kamu siapa nama kamu tuh? Siapa nama kamu tuh? Kamu sudah disumpah dengan Quran ya, saya lupa nama kamu. Dan kamu seorang ahli yang harusnya kamu bisa fair. Pada saat kamu ya mendengarkan kata-kata JPU dengan bernarasi seolah-olah ini ada suatu kasus public figure dengan asisten ketemu sama seseorang lalu orang itu diperas. Itu dari narasinya JPU. Kamu terus langsung menyambut narasi JPU itu dengan sangat baik sekali gitu ya. Connect sekali gitu. Connect banget kamu sama JPU. Tapi pada saat bagiannya terdakwa Nikita Mirzani menganalogikan juga kuasa hukumnya dengan cerita bahwa ini ada seseorang public figure yang sudah dicari-cari ya, yang sudah ditawari untuk bagaimana nih uangnya, apa mau cash aja ya kan, mau transfer atau gimana, cash nih dibayarnya gimana, kemana oleh seseorang. Kamu tetap dengan jawaban kamu seolah-olah seperti analoginya JPU. Nih, saya yang duduk di situ bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tuli. Saya bisa dengar sekali kata-kata kamu dan siapapun yang berada di depan kita. Karena kita berada di situ menyaksikan untuk apa? Untuk bisa tahu bagaimana sistem keadilan di Indonesia ini, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi pada saat saksi ahli TPPU itu ditanya dengan analogi yang berbeda lagi, yang mana dari sisinya terdakwa bahwa tidak merasa memeras, melainkan dicari, ditawari uang, dan dengan kesepakatan, saksi ahli TPPU, ada kata kesepakatan kau pun tidak bisa jawab, tetap kekeh. Oh, kalau itu harus dilihat lagi bagaimana dengan pidananya. Tetap kau. Analoginya sudah berbeda, jawaban kau nggak bisa sama. Ceritanya sudah diberikannya berbeda, pertanyaannya. Bagaimana kau bisa menjawabnya dengan jawaban yang sama? Anak SD pun marah dengar seperti itu. Anak SD pun marahlah. Pertanyaannya apa kok jawabannya sama? Jelas-jelas pertanyaannya berbeda, analoginya berbeda. Ada kata kesepakatan ahli ya, tapi dia menjawab seperti dia menjawab cerita JPU.
kembali ke situ, muter lagi sampai kita semua muak dengernya. Karena kayak di anak kecil dibohongin, ngerti kan kalian? Dibohonginnya bohongin yang telak gitu. Pilih nih tangan yang mana, ayo, yang kayak gitu loh. Jadi mual sekali kita di situ. Kak, lipstiknya bagus, iya. Time for Ria sayang. Nih aku pakai ini nih. Nah kedua, pelangi mau yang ini, Temporia, yang trik 01. Mau, aku masukin kalau mau Eternal Lip Matte. Terus, tunggu. Ya mau berapa orang? Ya mau berapa orang? Enggak dong, ini matte. Kalau udah matte udah nggak bisa hilang sayang. Yang disuruh sama jawabannya sama halnya seperti JPU ngomong. Jadi JPU itu menganalogikan ada orang yang memeras ceritanya. Lalu diberikanlah uang. Uang itu apakah jadi gini. Oke, gue masukin dulu sambil aku ceritakan ya. Sambil aku pegang ini kalian tinggal check out aja. Yang mau dengar cerita tolong tap-tap layar. Yang mau dengar kesaksian Mamski berada di ruang sidang tolong tap-tap layar. Yang mau belanja silakan belanja. Sebentar, Mamski masukin dulu. Sorry kalau gue agak pespaneng ya. Maaf kalau nadanya agak tinggi atau keras gitu ngomongnya. Itu cara ngomong Mamski memang begitu. Maaf ya. Karena aku kesel jujur aja. Gue gak suka liatnya. Model apa kayak begitu? Ini tuh yang lip Temporia matte. Semua yang ada di situ cuman kayak sandiwara aja. Kayak panggung teater tau gak sih kalian teman-teman? Nih ya sayang, ada yang udah isi 2, ada yang satu. Satuannya di etalase 1. Silakan ambil aja. Ini yang nomornya trik 01 ya. Yang aku pakai trik 01. Jadi yang kedua ya guys. Niki udah kenyang. Woi, 3M itu cuman bayaran dia 3 hari, woi. 3M 3 hari. Lu setahun minta 4M aja. Berisik lu. Aduh. Niki 3 miliar 3 hari. 1 hari ada 1,8 miliar. Kenyang dasmu. Lu itu yang kenyang. Kalau buat Niki 3M itu kayak lu ngelihat duit. 3M itu kayak Niki ngelihat duit mungkin 3 triliun. Buat Niki 3M lu pikir kenyang? Hah? Harga satu tasnya aja udah nyaris 2 miliar sendiri. Tas doang. Baru tas. Belum sepatu. Belum jam tangan. Lo pikir belum kalung. 3M kenyang. Lu tuh kenyang tuh. Karena lu gak pernah ngeliat duit segitu. 3 juta aja udah melintir lu. Apalagi ngeliat 3 miliar. Wuh. Buat Niki mah 3 miliar biasa say. Orang dia tuh begitu kok. Apa bayarannya untuk endorsement tuh begitu. Segitu bayarannya. Kan ada buktinya dikasih lihat sama Bang Fahmi. Ambil sayang. Ini yang 01 ya. Trik 01. 01 trik. Biar aja buzzer. Nih. Sampah itu. Nah, cakep kan? Dan ini ya guys, kalau udah ngeset kagak bisa hilang. Dia itu tampilannya tuh finishingnya tuh lembut banget tuh kayak gini. Cakep banget kan? Biarin aja makin lama duitnya juga makin habis sayang. Makin lama duitnya makin habis. Makin habis bayar sampah. Kita mau buang-buang sampah ya kan? Sampah-sampah masyarakat guys. Aku sudah ambil. Ambil sayang. Ambil. Yang aku pakai trik 01. Nah terus ya kan? Enggak dong, Niki ngebantu orang-orang Indonesia, konsumen Indonesia. Apapun yang Niki lakukan tidak merugikan kita, bro. Niki tidak merugikan masyarakat. Tapi memang Niki menjadi duri dalam daging buat pengusaha-pengusaha yang selalu menjual barang-barang overclaim dan overprice. Niki adalah duri dalam daging. Sakit kan rasanya?
di-spill. Tapi buat kita masyarakat, Niki sudah membantu untuk kita menjadi tahu ada overclaim, overprice. Tahu nggak kamu? Nggak ada Niki merugikan kita sama sekali. Tidak ada Niki Mirzani merugikan masyarakat Indonesia sama sekali. Saya, apapun yang telah terjadi, ya, dan Niki memang bukan teman dekat saya. Saya sekedar sama Niki tuh kayak acquaintance. Acquaintance itu kita pernah kenal, tapi bukan dekat. Tapi dalam kasus ini saya akan bela dia. Memang saya bela. Kenapa? Saya hadiri pengadilan itu dan saya melihat, mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa pengadilan benar-benar sangat-sangat SAMPAH. Tahu nggak lu? SAMPAH tuh pengadilan. Dan saya kasih tahu lagi ya, saksi ahli TPPU yang sepertinya dipanggil untuk menggiring kasus ini Niki supaya dijerat pasal yang pencucian uang itu. Pada saat si JPU itu sebelum menanyakan, dengan analogi ceritanya versi dia ya, versi yang jeruk peres, itu menanyakan apa aja yang bisa dikategorikan sebagai TPPU atau tindakan pencucian uang. Apakah mentransfer ke rekening yang lain itu juga termasuk? Oh iya, kalau mentransfernya bukan ke rekeningnya, ada indikasi menghilangkan jejak karena orang yang melakukan TPPU itu tidak ingin diketahui langsung bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut sehingga dialihkan ke rekening yang lain. Dan kalian tahu nggak? Itu karena dialihkan ke pembayaran rumahnya Nikita, jadi seolah-olah seperti tindakan itu sesuai nih dengan ciri-ciri TPPU. Menghilangkan jejak. Pada nggak punya otak apa gimana sih? Itu rumah bukan atas nama orang lain, tapi atas nama Nikita Mirzani. Kalau mau ngilangin jejak, ngapain pakai ke rumah itu, Mali? Itu sama juga on dong. Gimana kalian? Masa lu nggak ngerti sih? Pakai ini dong. Itu Nikita Mirzani, namanya Nikita Mirzani, cicilan Nikita Mirzani. Berarti kan KTP-nya Niki, ada kakaknya, ada kontraknya. Ya jelas-jelas Nikita Mirzani membuka dirinya gitu kan. Ini loh gue, ya udah gue lagi nyicil rumah, lu bayar ke tempat rumah gue dah. Bukan ke rumahnya. Misalnya keluarga jauh yang ada di kampung atau orang bayaran nama lain. Hello TPPU. Tar, otak mana otak woi? Otak woi. Otak mana otak? Orang udah jelas gak ada unsur pengen menghilangkan jejak. Nggak pakai vitamin bibir sayang. Ini bagus banget ya. Jadi ini yang aku pakai trik nomor 01 nih. Warnanya kayak gini nih. Cakep banget ya. Ya memang ada cicilan rumah, which is cicilannya bisa dibayar dia dari pemasukan. Pemasukannya dari mana? Ya ada tawaran buat mereview. Untuk jangan ngomong lagi tawaran dari si RG-nya. Jangan ngomong-ngomong lagi dong, Mail. Aku tuh gimana ya? Aku tuh canggung. Dia senyum-senyum ya. Sambil senyumnya, tahan lama sayang, ini tahan lama, ini time for Ria, sambil senyum-senyum. Itu nah setelah pemanggilan saksi yang untuk TPPU, yang mana itu bikin bete. Karena apa? Orang udah jelas kok itu Niki nggak menghilangkan jejaknya dia. Orang suruh transfernya ke rumah atas nama Niki. Kalau sampai itu nggak diomongin sama hakim, lihat aja ya Pak Hakim ya, gue pasti bakalan protes. Pak Hakim lu harus adil lu apa-apaan lu? Gak ada itu unsur-unsur TPPU-nya Pak Hakim. Gua yang bukan kayak lu aja, bukan sarjana hukum, bukan ahli hukum, mas orang biasa, emak-emak. Gua aja bisa lihat gak ada TPPU, sampai lu bilang ada, lu Pak Hakim lu keterlaluan lu. Gua ngadu lu ke mahkamah tinggi. Gua aduin lu, gua mempertanyakan kinerja lu. Gua mempertanyakan kinerja lu.
Jangan diarah-arahin ke TPPU. Nggak ada, dia berusaha kabur. Emang dia lagi bayar cicilan. Dia lagi bayar cicilan rumah. Rumah itu atas nama dia. Berarti KTP-nya KTP dia, kakak-kakaknya dia. Ada kontraknya. Jelas banget itu rumah dia. Kalau uangnya taruh kemana ya ke dia, ke situ ya berarti itu atas namanya Niki. Dia nggak ada pikiran buat kabur, buat ngilangin duit atau apa. Dan dari video Pak Hakim, ente lihatlah Pak Hakim. Ini muka, ente lihatlah Pak Hakim. Ini mukanya. Ini lagi ada nih Pak Hakim. Pak Hakim lihat nih, kan kemarin Pak Hakim bilang kami juga belum melihatnya. Ya Pak Hakim bilang begitu toh. Kami juga belum melihat videonya. Ini udah ada nih Pak Hakim. Pak Hakim mesti lihat ya. Jangan bilang belum lihat lagi ente ya. Minggu depan kita ke sana Pak Hakim udah harus lihat videonya ya Pak Hakim ya. Tolong kasih tahu ke kita seperti apa ekspresinya si RG ini. Lihat. Mana? Lagi ketawa nggak? Lagi ketawa nggak nih? Ada orang diperes begini Pak Hakim. Tolong Pak Hakim. Tolong dilihat itu ekspresi Pak Hakim. Jangan mempermainkan masyarakat. Kita udah jengah 2 minggu yang lalu. Mengerikan yang terjadi Pak Hakim. Tolong lebih profesional Anda. Saya mengikuti kasus yang Anda pegang Pak Hakim ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari awal Pak, dari perdata saya menyaksikan Bapak 16 minggu yang lalu. Bapak jangan mempermainkan intelijennya saya. Don't underestimate my intelligence Pak. Saya berada di situ, saya diam-diam, saya ikutin semuanya. Di awal kami semua boleh live karena sidang ini terbuka untuk umum. Tiba-tiba di bagian kedua pada saat mau memutarkan video, Bapak menghentikan live kita, termasuk untuk jurnalis. Jurnalis silakan meliput tapi tidak boleh live juga. Apa-apaan Pak? Tugas jurnalis menyampaikan kasus yang terbuka untuk umum secara transparan. Sejelas-jelasnya untuk masyarakat. Apa yang mau Bapak tutupi? Kita tidak ada melakukan keributan di dalam sana. Kita semua duduk rapi. Hanya segelintir manusia kok di dalam situ. Apa yang mau ditutupi? Apa yang Bapak takut untuk kita live? Kedua, tiba-tiba pada saat video mau dinyalakan kembali, karena sebelum break sudah nyala, sudah melihat, saya punya videonya. Saya kebetulan syutingin di awalnya, ada di awalnya saya lihat. Tiba-tiba Bapak bilang ada surat. Kok bisa Pak surat mendadak? Tidak disampaikan kepada pengacara. Seharusnya walkout aja itu pengacara Nikita Mirzani. Jangan mau diperlakukan tidak adil seperti itu. Itu kan barang bukti. Itu barang bukti yang kita masyarakat harus lihat. Masa barang bukti tidak bisa diperlihatkan ke masyarakat sih? Atas sebuah surat. Sementara di kasus ini, Pak Hakim, kan yang digadang-gadang adalah pemerasannya Pak. Saya, ya seorang seniman, aktor, pada saat saya melakukan syuting sebagai antagonis, saat saya memeras seseorang, ekspresi orang itu adalah ketakutan, sangat panik, bahkan sampai menangis. Karena suatu bentuk pemerasan itu memang harus dilakukan untuk menekan ya Pak ya.
Ekspresi-ekspresi itu yang penting Pak untuk kami ketahui, masyarakat untuk ketahui apakah betul adanya sebuah pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Karena pada saat berteleponan dengan si Mail itu kan puncanya kan di situ tuh. Itu poinnya di situ. Ada video yang sudah diberikan kepada pihak kepolisian, dimasukkan ke dalam flash disk. Itu yang mau kami lihat. Kenapa? Karena satu surat tidak bisa diperlihatkan, tapi akhirnya kita bisa melihat juga di sini, Pak. Ya, ada beredar di sosial media. Karena sudah merupakan barang bukti yang seharusnya bisa kita lihat. Bisa di blur, nggak usah pakai alasan jilbab. Rambut bisa di blur, nggak perlu pakai alasan jilbab. Yang kita mau lihat muka, bukan rambut. Kita nggak peduli rambut dia mau kelihatan kayak mau kagak. Yang kita mau lihat adalah ekspresinya orang yang diperas itu, ya. Matching kagak sama laporannya. Bukan, bukti bukan diedit. Lu blur aja, bukan diedit. Siapa yang suruh ngedit? Kan yang mau dilihat itu kan mukanya, ekspresi mukanya. Lah barang bukti nggak bisa nggak diliatin, enak aja lu. Siapa dia? Ini kasus pengadilan menentukan nasib seseorang loh. Orang yang nggak salah kalau masuk ke penjerong, lu pikir? Rambut bisa di blur. Mau dilihat mukanya, itu orang diperas bagaimana mukanya, matching kagak sama laporannya. Kalau nggak matching, ngaku-ngaku diperas tapi ketawa ketiwi, cengenges-cengenges. Kan itu yang mau kita lihat. Gedek gua. Kok bisa mendadak ada surat? Udah gitu pengacara ini bilang, maaf Pak Hakim, kami tidak tahu adanya surat itu. Iya, ini baru saja katanya. Kami baru menerima. Ya Allah Pak Hakim. Itu barang bukti Pak. Menyangkut nasib seseorang. Nasib seorang manusia loh. Baca dong BAP-nya. Masa si Niki nanya, Bapak lihat nih nggak? Ini jelas nih ada kata-kata minta tolongnya. Dia bilang dia nggak tahu. Lah, ditanyakan kalau ada orang yang mencari duluan terus dia minta tolong, apakah bisa termasuk tuh uang itu gitu kan? Dalam bentuknya seperti pemerasan atau TPPU. Dan harusnya kan dicek nih latar belakang uang tersebut. Bener nggak? Tapi sepertinya mereka hanya mau mengutarakan di depan hakim, yang mana kita nyaksi ini masyarakat nih ceritanya nih ya. Yang ini mereka mau nih, gue baca pikiran lu semua ya. Pikirannya geng sirkus, pikiran geng sirkus. Jadi dipikirnya nih orang-orang kita gini, ininya jongkok, Bo, IQ-nya jongkok. Jadi kayak pengen kasih lihat gitu. Iya, kamu omongin aja tentang ciri-cirinya orang yang mencuci uang, mau melarikan uang. Mau transaksinya nggak kelihatan ya, kamu di depan masyarakat nanti ngomong begitu ya. Udah tanyain yang itu yang tentang apa ciri-cirinya orang yang TPPU, pencucian uang. Oh begini mentransfernya ke rekening yang lain begini. Padahal waktu Niki sama kuasa hukumnya memberikan lagi ilustrasi yang lain yang nyata, yang sesuai BAP,
Dia kagak baca, lo tahu nggak? Dia nggak tahu ada kata-kata minta tolong dari si RG. Giling, gue bilang giling. Giling, Bo. Sumpah. Ajaib. Apa kalau nggak dilapor ke dok pemerasan? Lu tahu nggak? Itu adalah kedok skincare abal-abal. Udah gue bilang sama lu, mau berapapun duit yang diambil sama Niki kagak ngaruh buat masyarakat. Masyarakat kagak peduli. Tahu lu? We don't care. Who cares? Yang kita peduli apa? Produk lu ketahuan. Produk lu ketahuan. Kita nggak peduli lu mau diperas berapa juga sama orang. Bodoh amat. Bodoh amat. Gue nggak peduli sama penjahat nih. Dia apa-apain sama orang penjahat. Penjahat nih kena nih. Kayak kasus Timah. Diembat sama pemerintah toh. I don't care. Ambil duitnya sono. Ya. Nggak tahu malu jualan barang-barang yang membahayakan masyarakat. Gue nggak peduli. Niki mau bagaimana dia bagus udah spill semua orang itu. Bagus, spill aja Niki. Kocar kacir mereka, kalang kabut mereka. Menormalisasikan pemerasan dong. Lu jualan lu kagak bener, nggak usah banyak BACOT. Jualan lu kagak bener. Ya, menormalisasikan pemerasan dong. Lu jualan aja nggak bener lu. Bacot. Bagus Niki. Keren, lu keren Niki. Lu doktif, gue demen. Ya. Bikin kocar kacir itu yang pedagang-pedagang overclaim, overprice itu. Memperkaya diri sendiri. Habisin aja duitnya. Duitnya itu balikin ke masyarakat itu. Enak aja lu makan 100 miliar sebulan lu. Balikin ke masyarakat. Kasih masyarakat gratis di klinik lu itu kalau masih bisa dipakai buat facial ya. Jangan pakai ininya, jangan pakai barangnya. Buat facial aja. Buat ngebenerin muka. Harus ada tanggung jawabnya dong. Masa jualan begitu terus cuci tangan. Leyeh-leyeh, enak aja lu. Enak aja lu. Ya. Menormalisasikan pemerasan dong, bodoh amat. Mana ada gue liat itu pemerasan. Barang lu jelek. Lu mau ngasih orang buat ngomongin barang lu biar yang bagus-bagus. Lu mau ngasih duit buat doktif buat diganti datanya. Ya. Gak peduli gue. Mau doktif sama Niki. Lu ngerasa, oh ya gue di mana? Lu ketawa, buktinya lu ketawa kok. Muka lu ketawa kok. Lu teleponan lu ketawa, muka lu. Muka lu ketawa. Muka lu ketawa lu. Muka lu ketawa. Nih, muka lu ketawa. Muka lu ketawa nih. Muka lu ketawa. Mana lagi?
Nih. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Pak Hakim lu sampai nggak lihat lu, awas lu ya. Nih gue kasih tau radar seleb nih, apa nih? Apa sih? Pak Hakim lu sampai bilang lu nggak lihat, lu awas lu. Awas lu Pak Hakim lu ya. Nih gue kasih lihat nih. Nih di radar seleb nih. Nih radar seleb nih. 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 Awas lu ya. Nih. Radar seleb. Noh, ketahuan noh. Nih ketahuan nih. Tuh. Nih. Ini santuy banget nih. Capek gua. Aduh. Pantes ya nggak mau dikasih lihat ke kita semua ya di pengadilan ya. Kayak begitu muka lu. Ternyata kayak begitu. Gua gedek gua. Tatut Mamski, ya emang begitu muka dia, udah begitu sayang. Emang begitu mukanya. Itu yang mau kita lihat di pengadilan kemarin sayang. Kenapa? Karena ekspresi muka dia saat bertelepon itu penting. Nih Pak Polisi juga ya, tolong lihat Pak ekspresi muka yang orang melapor ke Bapak merasa diperas ya Pak ya. Tolong Pak ya. Ini sangat penting sekali loh. Kami masyarakat sudah melihat nih, udah bocor ke sosmed nih videonya ya. Biarpun kemarin tidak mau diperlihatkan dan Pak Hakim beralasan dengan apa, cukup dengan membaca aja percakapannya dan diperdengarkan saja. Beda Pak Hakim. Mendengarkan suara ya Pak Hakim ya, tidak sama dengan melihat ekspresi wajah seseorang. Karena pada saat kita mendengarkan suara, kita tidak melihat ekspresi seseorang. Ekspresi itu sangat penting sekali Pak. Gestur dan ekspresi. Dalam dunia acting, itu saya pelajari. Kami pelajari sebagai aktor untuk menyampaikan perasaan, emosi dalam suatu adegan. Dan ini bukan adegan sinetron Pak, bukan adegan film. Ini adegan kehidupan real seorang Nikita Mirzani loh Pak. Nasib seorang ibu dengan 3 anak, ya, ditentukan oleh barang bukti yang kita semua ingin saksikan Pak. Dan ini ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang merasa sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali kaitan emosionalnya kita di dalam kasus yang sedang Bapak tangani. Kenapa? Karena yang kasus yang sedang Bapak tangani bagi kami bukan tentang keributan, hanya keributan RG melawan NM dengan bahasa-bahasa abu-abu lah, apalah itu, bukan itu Pak. Tetapi bagi kita masyarakat luas ini adalah bagaimana menjaga kualitas barang skincare yang beredar di masyarakat, yang mana itu akan membuat dampak langsung kepada kehidupan kami, kepada kesehatan kami, kepada kesehatan kulit, kesehatan badan, kesehatan janin. Itu Pak, ikatan emosional kita terhadap kasus yang Bapak tangani. Bukan cuma sekedar ribut antara NM dengan RG, tapi di situ adalah skincare yang kami perhatikan Pak.
Ya. Dan apabila dengan bukti-bukti yang ada masih disangkut pautkan dengan yang namanya TPPU, berarti udah betul-betul kacau sekali. Dan tolong siapapun yang mendengarkan live-nya Mamski bisa menyampaikan kepada orang di atas Bapak Hakim tersebut bagaimana tanggung jawabnya terhadap sistem hukum kita. Kenapa lu bisa tiba-tiba berubah antara dua hal yang paling masuk akal di otaknya Emma Waroka ya. Pertama, lo ketakutan dilaporkan karena bukti nyata melalui VT yang lo buat dan lo sudah tayangkan di akun lo sendiri. Itu sudah jelas terkena beberapa pasal sekaligus. Itu satu yang paling logika di otak Emma Waroka. Yang keduanya, dan ini bisa aja terjadi, lo pengen deket sama siapa-siapa yang kira-kira berada di lingkarannya Nikita Mirzani. Banyak cerita-cerita sinetron gue yang gue peranin ya, Miss Gosip. Pura-puranya baik sama musuh, bilangnya udah insaf. Padahal masuk ke sono buat jadi cepu. Itu cerita yang sering gue syuting ya. Gue tuh perannya antagonis, jadi ribuan skenario yang gue baca untuk cerita-cerita modus-modus kejahatan gue udah pakarnya. Memang gue bukan polola, gue bukan lawyer, tapi gue pemain sinetron antagonis, gue penjahatnya coy. Dan gue main sampai ribuan episode jadi penjahat gue. Tahu nggak lu? Yang ditulis oleh apa? Oleh cerita-cerita dari kisah nyata, kepolisian, kasus-kasus. Gue penjahatnya, gue pelakunya gue dalam suatu cerita sinetron dan film. Makanya gue bisa ngerti otak-otak lu pade. Karena gue pemain antagonis, tahu nggak lu? Di kehidupan nyatanya gue seorang Emma Waroka, tapi dalam kehidupan film, panggung, gue lah pemeran penjahat. Jadi gue bisa tahu sedikit banyak tentang otak penjahat. Gue akan lihat ekspresi lu ya. Teman-teman jangan dianggurin dong. Ini typing dulu yang banyak. Atuh terus ini juga nih di check out nih. Ayo cepetan. Gue mau bukain si siapa namanya, si Miss Gosip. Kita mau lihat ekspresi dia. Sehat-sehat iya sayang, thank you so much. Sorry kalau nada gue agak tinggi ya, karena gue udah nyimpen 2 hari. Kemarin sahabat gue kehilangan ibundanya, Tante Tepi almarhumah. Jadi gue nemenin dari subuh. Makanya Mamski gak bisa live kemarin, mohon maaf ya guys. Karena Mamski lagi ada kemalangan juga. Lagi sedih banget juga gitu loh. Kehilangan Tante Tepi itu mamahnya sahabat aku dari zaman gue masih 19 tahun. Sahabat gue kan cuma satu, namanya Foni. Yang mana nomor 6? Cepetan sampai 100.000 nih. Sampai 100.000 kita puter itu si videonya, VT-nya si Miss Gosip. Apa nomor berapa? Lu mau apa sayang? Nomor 6. Iya sayang, makasih sayang. Nomor 6 ya sayang. Enigma. Nih, Niro sayang. Oh yang ini. Ini ada nomor 6-nya Niros. Nirosnya kayak gini nih warnanya, pink. Terus ada coba untuk mempermainkan keintelijensianya gue, otak gue ini, karena gue seorang pengamat, penghafal dialog, paling cepat menghafal dialog dan paling teliti detail. Gue orangnya detail banget dalam mengingat, meneliti, menganalisa, karena itu kemampuan otak gue yang Allah kasih.
Makanya gue bisa kerja bertahun-tahun jadi pemain sinetron. Ribuan episode udah gak tau. Kalau bilang kenapa gak syuting? Gue udah 51 umur gue. Dari gue umur masih 19, gue masuk None Jakarta, gue syuting melulu 35 berapa? Umur 19, sekarang gue umurnya 51. Berarti sudah berapa tahun? 32 tahun. Lu 32 tahun disuruh syuting melulu. Mendingan gue di rumah, gue ngelayanin laki gue. Gue kerja kayak begini. 31 tahun gue syuting melulu. Lu kira gak capek di lokasi syuting? Capek, say. Dari lu belum lahir, Mamski udah jadi pemain sinetron, main film, acting, jadi None Jakarta. Udah cukup. 31 tahun, sayang. Ya. Bukan anak muda lagi Mamski, tampilannya muda emang, tapi kan udah 51 umurnya nih. Tuh, nomor 6. Gue mendingan jualan kayak begini sama kalian, ngobrol. Gitu loh, say. Kalau di lokasi syuting gue gak bisa nge-live, gak bisa. Iya udah 51 sayang, Mamski umurnya. Kalian ngeliatnya kayak muda aja gitu, tapi udah terlalu banyak sinetron yang gue peranin. Lu ke Wikipedia lu lihat deh. Berapa ribu episode itu. Udah cukup lah, iya kan? Kalau ada tawaran juga kan gue mikir-mikir, ninggalin rumah, nggak bisa syuting, nggak bisa live, nggak bisa jualan. Capeknya lebih capek sono, syuting, capek, stripping mah capek, say. Waktu masih muda mah seneng kita mainan gitar, ngerokok di lokasi syuting, minum, hahihi, sama teman-teman nongkrong, masih muda, masih 20 tahun. Dugem balik lagi ke lokasi syuting, kayak begitu aja kerjaannya. Namanya juga kita syuting tiap hari, ya kan bosan. Masih muda, belum ada nikah, belum ada suami. Lah sekarang udah umur segini masih suruh syuting aja. Lu gila aja kali. Ada masanya lah guys. Umur 51 mah kerja yang santai-santai aja di rumah. Syuting yang dikit-dikit, web series kayak film, kayak kemarin tuh Senyum Manis, ya kan? Nih ya, 06-nya ya, kayak begini ya. Ambil aja guys. Senyum Manis syutingnya cuma 2 minggu. Pelet Tali Pocong cuma 3 minggu. Di Cianjur sambil jalan-jalan. Begitu. Kalau stripping itu kan tiap hari lu ninggalin rumah. Pulang subuh. Oke, yang tadi ini Mamsi pakai nomor 01. Yang ini nomor 6. Sekarang kita putar ya, udah 100.000 lebih. Oke sayang, let's go. Oh belum. Oke. Ini ya Miss Ghost. Gue merhatiin video lu nih. Nih ya. Gue mau lihat ekspresi lu ya. Oke. Ini yang Niros buat di suatu mall. Oke. Ketika pertemuan itu ingin dilakukan, sebelum kedatangan Dr. Mufid, di tempat itu ternyata Dr. Reza Gladislah pertama hadir ke tempat tersebut ya. Katanya karena beliau ingin membawa anaknya main-main. metong lagi. Oke. Tetapi menurut analisa Miss Gossip ya. Analisi Allah. Ya, hati-hati lu ngomong lu. Analisi. Lu kenapa yang ngomong? Mata lu kesini melulu. Lu ngapa mata lu kesini? Dr. Reza Gladis ke tempat tersebut untuk melakukan izin rekaman CCTV dari pihak kafe tersebut. Fik ya, Fik. Setelah itu baru datanglah Dr. Mufid, datanglah Mail, sehingga terjadilah transaksi tersebut. Wadidaw. Di awal memang Miss Gossip berpikir kenapa semudah itu ya memberikan uang 4 miliar tersebut. Ternyata memang ini sudah direncanakan ya. Ya, di awal Miss Gossip berpikir karena ini Dr. Reza Gladis ingin menyelamatkan kredibilitasnya sendiri. Oke, bisa juga Miss Gossip terima. Dan ternyata memang semulus itu ya, dengan memberikan uang 2 miliar ke sana, 2 miliar ke sini, mulus sekali gitu.
Ternyata jebakan dong. Wadidaw, jebakan apa ini dokter? Kenapa Anda tidak memberitahu saya dari awal dokter? Aduh, hasil hari ini punten dokter, saya tidak sependapat dengan Anda. Wadidaw, nyesek sekali rasaku guys. Beneran sesak guys, beneran sesak sekali. Kenapa sesek kenapa lu dilaporin? Hah? Mam, spill 910 ya abis ini ya. 910 yang mana? Yang silver apa yang hitam? Aduh, meledak gak tuh? Enggak, gua gak percaya. Untuk teman-teman, apa boleh buat ya? Kasus ini sudah bergulir begitu panjang dan beberapa tahap berikutnya tinggal vonis ya. Ini dah adil lah ya, Dokter Reza Gladys. Yang mana yang silver? Gua gak percaya. Silver ya? Gue gak percaya. Percaya gak lo? Percaya gak? Gue kok gak percaya ya? Susah gue untuk percaya. Panik karena udah dilaporin. Itu yang paling nomor 1 ada di benak gue. Panik karena udah dilaporin. Analisi tadi sampai salah ngomong dia tadi Bentar ya. Nomor 9 dan 10. Ini 10 9. Ini 9-nya. Gue gak percaya sih sama Miss Gossip. Sumpah guys. Buat gue tetap yang ini matte, yang silver matte, dan yang hitam itu stain. Nih, kayak gini sayang. Nih, ini ada komennya. Pura-pura dukung ke NM, pasti ada maksud tertentu biar dicabut laporannya dan dia sengaja buka-bukaan dari kubu sebelah ke kubu NM. Bagus ya dilaporin ya. Akhirnya apa? Karena dilaporin, akhirnya dia buka mulut. Karena udah masuk ke ranah kepolisian. Dia udah takut dengan laporan Lintang, makanya putar haluan. Gitu. Jangan nyampah. Kenapa lu nyampah? Lu ini mujair. Lu diomongin sama Tessa gak peduli. Maklum kalau orang terkenal dan sudah artis senior pasti diomongin sama orang-orang. Itu wajar, jadi biarin aja. Yang penting kan gue gak omongin mereka. Karena apa? Gak ada urusannya. Yang gue omongin tuh orang-orang yang berkasus. Miss Gossip ini yang baru bikin VT, pura-puranya seperti kayak menghibah-hibah dan membela gitu ya. Putar haluan. Ini yang gue bahas. Tapi kalau lu mau bilang itu siapa Tessa, siapa Tessa? Gak kenal gue sama Tessa yang lo bilang itu. Gak kenal ya. Gak peduli gue mau ngomongin apa. I don't care, orang bukan urusan gue, gak peduli. Udah gue bilang, gue gak akan pernah peduliin orang-orang yang gak ada urusannya sama gue, gak ada pengaruh apapun dalam hidup gue. Gak peduli gue. I don't care man. Iya, mau gue diomongin mau apa kayak gak peduli. Orang yang ngomongin orang itu biasanya gosipin artis gitu ya. Orang-orang yang ya begitulah gitu. Gak ada bahan. Kalau kita kan fokus di kasus. Kasusnya kita pantau, kita liatin bagaimana kasusnya, bagaimana pengadilan yang berjalan seperti apa gitu. Bisa sensitif pakai DNA salmon, pakai pink glow serum, nggak tahu, nggak ngerti Mawan kece buat gue.
kalau bukan lingkaran circle-nya gue, mau dia mau ngomong apa aja sampai bebusa, gue nggak penting, nggak ngaruh di Mamski, ngerti nggak? Memang nggak akan gue perhatikan. Karena gue udah terlalu sibuk sama kerjaan gue nih. Gue mesti banyak promosiin barang-barang, jualan Time for Ria, nanti mau jual Nivea, mau jual Presley Skin, mau jual ini, jual itu. Ditambah gue memantau, mengawal kasusnya Nikita Mirzani nih, kasusnya ya. Termasuk juga dengan kasus yang sudah Doktif laporkan ke kepolisian, si persekusi yang dilakukan oleh gengnya Panda, CS, Reza Gladys, siapa namanya? Sheila Shaukia. Itu kan kasusnya masih belum itu. Belum kelar juga kan. Nah itu. Warna lipstiknya cakep dong sayang. 01. Yang warnanya silver. Trik 01. Ambil aja say. Trik 01 nih. Nah, sahabatan dari mana? Kenal juga baru di pengadilan kok. Baru ketemu di perdata. Sahabat dari mana gue sama dia? Sama Tessa gak ada. Sahabat itu kayaknya ya, sahabat itu kalau kita udah bertahun-tahun sama orang yang sama, udah teruji pertemanannya, bukan pertemanan biasa, baru sahabat tuh bilang-bilang gue sahabat Tessa. Dari mana gue sahabat sama Tessa? Tak aja lu. Waalaikumsalam. Pernah kenalan di pengadilan, pernah. Sebatas kenalan di pengadilan doang. Gitu ya. Ya. Dermagloss. Ogah banget, say. Enggak, tapi memang bukan sahabatnya Tessa gua. Pernah kenalan sama beliau itu di Perdata. Hari kedua dia dateng kan. Hari pertama dia nggak ada. Hari kedua dia datang tuh. Nah mulai dari hari kedua itu datang terus dia tiap sidang. Sama nih kayak gue memantau gitu kan. Udah sekedar gitu aja. Memantau hal yang sama. Memantau kasusnya. Kalau dia kan lebih ke Nikita Mirzaninya. Ke pribadinya Nikita Mirzani. Kalau Mamski melihat kasusnya. Karena kan Mamski memang ngangkat berita viral itu untuk kasus-kasusnya. Jadi ini nyangkut-nyangkut di kasusnya apa nih? Doktif, persekusi, RG, ada skincare overclaim, overprice, yang Dermagloss, yang pakai jarum tajam-tajam itu. Kayak gitu, say. Selebihnya ya nggak yang tiap hari ngobrol atau apa juga, emang nggak pernah ketemu juga di luar dari situ, nggak pernah ketemu di mana-mana. Nggak ada, ya, gitu. Kalau sahabat kan kita ketemuan di luar, gitu. Kulitnya sehat, iya dong. Oke, udah semuanya nih, dapat ya, aja lah yang terbaik dan secepatnya. Ini aja hakimnya kemarin muter videonya si RG aja nggak mau, katanya dapat surat dari si RG. Mendadak dapat surat dia nggak mau nggak mau keluarin videonya, guys. Ya Allah, guys. Udah gitu saksi-saksi ahlinya juga yang ditampilin juga, ya Allah. Ah iya, kita ini yang Jessica ya. Oke, kita